Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi. Dalam kisah Harimau Siluman. Naskah karya Asmadi Syafar. Dengan para pelaku, Wit Hendra sebagai Mardian, A.P. Burhan sebagai Darwis, Sri Purwaningsi sebagai Mariamah, Bahar Mario sebagai Sembara, Lia Haidir sebagai Farida, Idris Apandi sebagai Raisman, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Bagaimana hasil perburuanmu? Bisa mengalahkan Tuan Rene? Aku gagal, tapi dia curang. Curang? Ya. Curang bagaimana, Mardian? Dia membawa penunjuk jalan, dan dia secara diam-diam menyuruh penunjuk jalannya mengintai binatang buruan. Baru setelah bertemu, dia yang menembaknya. Sedangkan bila ada binatang buruan yang akan aku tembak, maka orang suruhannya itu secara diam-diam mengusir binatang yang sudah dalam jarak bidikku. Jadi sekarang kau kalah. Tapi aku berniat untuk membalasnya. Kapan kau akan membalasnya, Mardian? Mungkin minggu depan. Jadi kau minggu depan akan pergi berburu lagi? Ya, ayah. Aku masih penasaran. Dan rencananya minggu depan itu kami akan berburu harimau. Berburu harimau? Ya. Tapi kau harus ingat, Mardian, bahwa hari perkawinanmu tinggal sebulan lagi. Sebulan lagi? Ya. Jadi akan lebih cepat dari rencana semula? Iya. Kemarin Bibi Farida datang kemari mengabarkannya. Tantenya maksud ayah? Ya, tantenya. Yang tinggal di depan rumah kita ini. Dia mengatakan bahwa tanggal 5 bulan depan pernikahan akan dilangsungkan. Oh, bagus kalau begitu. Tapi aku minggu depan akan pergi dulu berburu dengan Tuan Rene. Sebaiknya kau di rumah saja. Karena sebenarnya kau sebentar lagi akan menjadi pengantin baru. Tidak apa-apa, ayah. Aku harus membalas dan menebus kekalahanku. Setelah menikah, kan bisa kau pergi berburu lagi. Sama saja, ayah. Jangan khawatir, aku tidak akan lama-lama masuk hutan. Terserah padamu lah. Tapi biasanya orang kalau akan menjadi pengantin tidak pergi kemana-mana lagi, tidak keluar rumah lagi. Dia harus menjaga dirinya. Itu zaman dahulu, ayah. Zaman ayah masih bujangan. Sekarang zamannya sudah berubah, ya. Iya. Tidak ada lagi peraturan seperti itu orang lakukan. Peraturan mana yang kau pakai, Mardian? Ya, peraturan di negeri ini, ya. Banyak teman-temanku yang aku lihat begitu. Mereka tidak pernah terikat oleh peraturan yang ayah katakan itu. Bahkan besok mereka mau menjadi pengantin pun, malam harinya mereka masih pergi nonton ke bioskop. Itulah kau. Terlampau banyak bergaul dengan anak-anak Belanda, sehingga adat kita sudah kau tinggalkan. Loh, bukankah itu suatu kemajuan, ya? Apalagi kalau kita perhatikan bahwa bangsa kita ini banyak sekali tertinggalnya dengan bangsa-bangsa Eropa. Maka apa salahnya kalau kita ikut cara mereka demi untuk kemajuan kita? Iya, sudahlah. Cuma ayah ingin pesan, jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai jadi bahan pembicaraan orang-orang kampung di sini. Biar saja, ya, biar saja. Toh mereka semua orang-orang kampung yang tidak punya pendidikan. Mana mereka bisa mengerti peraturan atau kebiasaan hidup ala Eropa? Wah, lama-lama kau jadi orang Eropa, Mardian. Hanya kulitmu saja lagi yang masih sawo matang.
Apakah tampaknya aku sudah begitu, Ayah? Hah? Ya, tampaknya kau sudah akan menuju ke sana. Padahal aku menyekolahkanmu bukan untuk merubah pendirianmu seperti itu. Yang aku mau hanya kau bertambah pintar dalam ilmu pengetahuan, bukan merubah cara hidupmu dengan cara hidup orang-orang Eropa. Oh, Ayah jangan khawatir. Yang penting aku akan bisa membuat Ayah senang. Hah? Aku tidak akan mengecewakan kedua orang tuaku. Siapa? Aku, Farida. Farida, Bara? Kenapa dia? Tampaknya tergesa-gesa sekali. Mari kita lihat. Farida, kenapa kau, Nak? Ibu, Mari masuk. Ayo, duduklah. terima kasih, Bu. Kau dimarahi ayahmu? Tidak, Lalu, kenapa kau, Farida? berita buruk, Bu. Berita buruk. Berita buruk. Apa maksudmu, Farida? Aku sebulan lagi akan dinikahkan, Bu. Loh, memang betul kan? Sebulan lagi kau akan nikah. Jadi, Ibu dan Bang Sembara sudah tahu? Ya, aku sudah tahu, Farida. Iya, kami sudah tahu bahwa pernikahan itu akan dilangsungkan tanggal 5 bulan depan. Jadi semuanya sudah tahu. Lalu kenapa kau cemas, Farida? Kau tidak setuju dinikahkan dengan Sembara? Dengan Sembara. Aku dinikahkan dengan Bang Sembara. Loh, memang begitu kan rencana ayahmu? Tidak. Tidak. Tidak bagaimana? Jadi kau tidak mau bersuamikan anakku? Kenapa jadi begini nasibku, Bu? Sembara, Ya, Bu. apakah dia tidak mau nikah denganmu, Bara? Aku tidak tahu, Bu. Atau kau bertengkar dengan dia? Aku belum pergi ke rumahnya lagi sejak pulang dari berburu itu. Farida, bisa kau menerangkan apa yang terjadi sebenarnya, Nak? Aku telah dijodohkan, Bu. Dijodohkan? Bagaimana maksudmu, Farida? Aku telah dijodohkan dengan seseorang. Dijodohkan dengan orang lain maksudmu? Iya, dengan orang lain. Bukan dengan Sembara. Betulkah ini? Jadi hari pernikahannya juga sama dengan yang telah ditetapkan ayahmu pada ibuku. Lalu bagaimana jadinya ini? Pada hari yang sama dua orang laki-laki menikahi seorang perempuan. Dari semula aku sudah menduganya bahwa keputusan ini pasti akan berubah. Dan ternyata sekarang benar. Bahkan berubah dengan sebuah rencana yang menyakitkan. Sudahlah, Farida. Tidak usah kau menangis. Ini namanya bukan jodohmu dengan Sembara, ya? Bu, ayah Farida datang kemari. Bagus. Biar kita selesaikan masalah ini dengannya. Aku betul-betul tidak menerima dipermainkan seperti ini. Tapi, Bu, ayahku. Kau tenang saja, Nak. Ini urusanku dengan ayahmu. Ternyata aku memang kemari, Farida. Lalu, kalau dia kemari, kau mau apakan dia? Ada apa ini? Kok tiba-tiba kau sinis? Kenapa? Kau memang buaya, ular yang tidak bisa dipegang janjimu. Kini dengan tenang, seperti tidak terjadi apa-apa, kau bertanya padaku. Loh, ini ada apa, Mariama? Ada apa ini? Kau tidak usah menanyakannya padaku. Tanya pada dirimu sendiri. Apa sebenarnya yang ada dalam benakmu itu? Apa yang telah kau dengar dari Farida? Apa? Masih kau berpura-pura, buaya? Rupanya kau memang ingin membalaskan dendam lama pada kami, pada anakku. Apakah tidak puas-puasnya hatimu mencelakai kami, Raisman? Ibu,
Berikanlah ayah kesempatan bicara, Bu. Farida, aku sudah hafal betul siapa ayahmu sebenarnya. Dan sewaktu dia melamar kemari, aku sudah tidak yakin. Dan sekarang ternyata benar. Mariama, boleh aku bicara? Tidak boleh. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kau salah mengerti, Mariama. Dengarkan dulu. Tidak ada yang perlu didengarkan lagi dari mulut buayamu, Raisman. Ibu, sabar, Bu. Sabar. Kau bilang sabar, nak. Kita dihina seperti ini, masih kau suruh ibumu sabar. Oh, Raisman, pintu rumahku terbuka lebar-lebar. Kau boleh bawa anakmu pulang. Dan jangan kau injak rumahku ini lagi. Aku ingin bicara sebentar saja. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi di antara kita. Semuanya sudah jelas. Sangat jelas bagiku. Nah sekarang silahkan kau bawa anakmu dari sini. Ya, aduh Mariama, dengarkan dulu, aku dengarkan dulu. Apa perlu aku memanggil orang-orang kampung ini untuk mengusirmu dari rumah ini? Bang Sembara, tolong aku, Bang. Kau harus tenang, Farida, tenang. Apa yang kau tunggu lagi, Raisman? Belum mengertikah kau bahwa aku tidak mau lagi rumahku kau injak? Baiklah, aku pulang bersama anakku sekarang. Tapi bila hatimu sudah tenang, aku akan datang kemari untuk bicara padamu. Tidak usah, kita tidak usah berbicara apa-apa lagi. Aku bisa mati perlahan-lahan karena penghinaan ini, Sembara. Sudahlah, Bu. Kita tidak usah memikirkannya lagi. Biarkanlah mereka dengan cara mereka, dan kita menghindar saja. Dalam hidupku ini, cuma kau yang aku punyai, Sembara. Tapi kau tampaknya tidak mau membela hak kita. Tidak mau membalas penghinaan ini. Apakah memang begitu kau terhadap ibumu? Hanya diam saja, walau mukaku telah diludahi orang di depanmu. Lalu di mana letak harapanku padamu? Sembara, bukankah kau laki-laki, nak? Balaslah sakit hati kita ini. Harga diri kita telah diinjak-injak orang. Kenapa kau diam saja, Sembara? Apakah kau tidak tahu atau tidak tergerak olehmu untuk membalaskan sakit hati ibumu ini? Ibu. Mariamah yang selama ini cukup penyabar, tiba-tiba bisa juga meledak kemarahannya. Dia mengamuk di depan Raisman yang dianggapnya telah mungkir akan janji untuk pernikahan anak mereka. Tetapi kalau saja Mariamah mau mendengarkan keterangan Raisman, tentulah peristiwa ini tidak perlu terjadi. Namun begitulah rupanya jalan yang harus ditempuh oleh Mariamah dan Sembara. Hidup yang berliku-liku, yang di tiap likunya terjadi hal-hal yang tidak membahagiakan hidup mereka. Nah, apakah Sembara jadi menikah dengan gadis cantik yang bernama Farida, gadis yang menjadi idamannya? Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.